Selamat pagi dan salam berjumpa kembali dengan kami. Saya Desriana Abi bersama teman-teman saya. Pada perjumpaan kali ini, kami akan memaparkan materi tentang penjadwalan proses dan penjadwalan CPU. Saya akan menjelaskan mengenai definisi dari penjadwalan proses dan juga penjadwalan CPU. Yang pertama yaitu penjadwalan proses. Definisi dari penjadwalan proses adalah kumpulan kebijakan dan mekanisme yang digunakan oleh sistem operasi untuk mengatur urutan tugas yang dijalankan komputer. Jadi penjadwalan proses ini memiliki fungsi untuk menentukan proses mana yang harus dijalankan, kapan proses tersebut akan dimulai, dan berapa lama proses tersebut akan berlangsung. Dan sasaran utama dari penjadwalan proses ini adalah untuk meningkatkan kinerja dari sistem komputer, yang ditentukan oleh beberapa kriteria seperti adil, efisien, waktu tanggap atau response time, turnaround time, dan juga throughput. Dan di sini ada 5 tujuan dari penjadwalan proses. Yang pertama, memberikan kesempatan yang adil bagi setiap proses. Yang kedua, menjaga agar pemrosesan tetap sibuk untuk dapat mencapai efisiensi maksimum. Yang artinya pemrosesan di sini tidak boleh dalam kondisi menganggur, dan pemrosesan tersebut harus tetap menjalankan tugasnya, baik dari program pengguna maupun sistem operasi. Yang ketiga, mengurangi waktu tanggap agar proses bisa mendapat respons dengan cepat. Yang keempat, mengurangi waktu penyelesaian atau turnaround time agar tugas selesai lebih cepat atau dapat diselesaikan secepat mungkin. Yang kelima, meningkatkan throughput. Jadi tugas yang diselesaikan dalam satu periode waktu disebut dengan throughput. Semakin tinggi angka throughput, maka semakin banyak tugas yang akan diselesaikan oleh sistem. Yang selanjutnya adalah penjadwalan CPU. Penjadwalan CPU menggunakan prinsip multiprogramming, di mana CPU bergantian menjalankan berbagai proses. Hal ini memungkinkan komputer untuk meningkatkan produktivitasnya. Lalu definisi dari penjadwalan CPU ini adalah pengaturan berbagai proses dalam komputer. Penjadwalan CPU ini sangat penting untuk meningkatkan kinerja dari komputer, karena penjadwalan ini mengatur sumber daya CPU yang digunakan dalam setiap proses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Hikmah dengan NIM 2420111291. Saya dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang pentingnya penjadwalan proses dan CPU. Oke, di sini saya akan menjelaskan pentingnya penjadwalan proses. Penjadwalan proses memungkinkan sistem operasi mengalokasikan waktu CPU untuk setiap proses. Nah, alasan penting lainnya yaitu untuk menggunakan sistem penjadwalan proses adalah agar CPU tetap sibuk sepanjang waktu. Mengingat mungkin ada ratusan program yang harus dijalankan sistem operasi, harus meluncurkan program tersebut, menghentikan serta beralih ke program lain. Jadi sekarang kita tahu kita dapat menjalankan satu program pada CPU tertentu, dan kita tahu kita dapat mengubah sistem operasi dan menghapus yang lain menggunakan pertukaran konteks. Jadi bisa disimpulkan, penjadwalan proses berperan secara efisien dan mengurangi waktu tunggu. Nah, sekarang kita masuk ke kenapa penjadwalan CPU itu penting. Penjadwalan CPU itu penting karena penjadwalan ini menentukan tugas atau proses mana yang harus dijalankan CPU pada waktu tertentu. Hal ini penting karena CPU hanya dapat menangani satu tugas dalam satu waktu, tetapi biasanya ada banyak tugas yang perlu diproses. Jadi bisa disimpulkan tujuan dari penjadwalan CPU ini adalah untuk membuat sistem lebih efisien, lebih cepat, dan lebih adil. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kriteria
dalam penjadwalan proses dan penjadwalan CPU. Penjadwalan CPU adalah proses menentukan tugas mana yang akan dilakukan pada unit pemrosesan utama atau CPU pada waktu tertentu. Ini adalah komponen penting dari sistem operasi modern yang memungkinkan beberapa proses berjalan secara bersamaan pada satu prosesor. Dalam penjadwalan proses dibagi menjadi 3 tipe, yaitu 1. Penjadwalan jangka pendek. Penjadwalan jangka pendek bertugas untuk mengatur pembagian waktu pemrosesan di antara proses-proses yang siap dijalankan di memori utama. 2. Penjadwalan jangka menengah. Penjadwalan jangka menengah bertugas untuk mengelola proses-proses yang dipindahkan dari memori sekunder ketika proses-proses tersebut ditunda. Yang ketiga, penjadwalan jangka panjang. Penjadwalan jangka panjang bertugas untuk mengelola antrian batch, yaitu proses-proses yang membutuhkan sumber daya yang intensif seperti memori, prosesor, dan input atau output, serta menentukan batch mana yang akan dikerjakan berikutnya. Ada 5 kriteria yang dimiliki dalam penjadwalan proses, yaitu 1. Adil. Setiap proses harus mendapat jatah waktu yang sama, sehingga tidak ada proses yang terus-menerus terabaikan atau tidak dijalankan, di mana suatu proses tak dapat berjalan karena tidak dijadwalkan. Yang kedua, efisiensi. Efisiensi ini dihitung dari rasio waktu pemproses terhadap total waktu operasi komputer, sehingga penjadwalan bertujuan untuk menjaga pemproses selalu sibuk menjalankan program pengguna dan sistem operasi secara efektif tanpa ada waktu yang terbuang. Yang ketiga, waktu tanggap. Waktu tanggap dibagi menjadi 2, yaitu 1. Sistem interaktif. Sistem interaktif dihitung dari waktu yang dihitung sejak perintah terakhir dimasukkan hingga hasil pertama muncul di perangkat seperti di layar. Untuk sistem interaktif ini sendiri, waktu tanggap dikenal sebagai terminal response time. Yang kedua, 2. Sistem waktu nyata. Waktu sejak suatu kejadian hingga instruksi pertama untuk menangani kejadian tersebut dijalankan. Tujuan penjadwalan ini adalah meminimalkan waktu itu agar sistem lebih responsif. 4. Waktu penyelesaian. Waktu penyelesaian adalah total waktu dari saat proses masuk hingga selesai, termasuk waktu eksekusi dan waktu tunggu. Penjadwalan ini bertujuan untuk meminimalkan waktu ini. Yang kelima, throughput. Throughput adalah jumlah pekerjaan yang diselesaikan dalam satu unit waktu, sehingga penjadwalan tersebut bertujuan untuk memaksimalkan jumlah proses yang dapat dilayani per interval waktu. Kriteria ini saling bergantung dan kadang saling bertentangan, sehingga tidak semua dapat dioptimalkan sekaligus. Kita lanjut ke algoritma penjadwalan proses dan CPU. Algoritma penjadwalan adalah suatu metode pada sistem operasi yang berfungsi untuk mengatur urutan dan pembagian waktu dalam menjalankan tugas pada suatu sistem. Secara garis besar, algoritma penjadwalan dibedakan menjadi 2, yaitu preemptif dan non-preemptif. Kalau yang preemptif, itu proses yang sedang berjalan bisa dihentikan sementara dan melanjutkan proses yang lain. Kalau non-preemptif,
itu proses yang sedang berjalan tidak boleh dihentikan sebelum proses tersebut selesai. Dari semua algoritma penjadwalan yang ada, yang paling sering dipakai adalah FCFS, SGF, Round Robin, Priority Scheduling, MKS, dan MFKS. Oke, yang pertama ada FCFS atau First Come First Serve. Nah, dari namanya udah kelihatan kalau ini proses yang datang terlebih dahulu maka akan dieksekusi. Nah, kita lihat di sini ada proses 1, proses 2, proses 3, dan proses 4. Nah, kalau kita ingin tahu mana proses yang akan dieksekusi terlebih dahulu, kita lihat dulu di kriterianya dengan melihat arrival time, AT, atau waktu kedatangan di sini. Yang pertama-tama kita lihat di Gantt chart-nya juga, ini ada 0. Nah, kita lihat proses mana yang udah datang pada 0 ini. Ternyata ada proses 1, maka proses 1 ditulis di sini. Nah, setelah itu kita melihat banyak waktu yang dihabiskan untuk mengeksekusi proses tersebut. Di sini burst time-nya, itu ada 2. Nah, karena burst time-nya ada 2, maka ini kita tulis jadi 2. Lalu di 2 ini kita lihat proses mana yang sudah datang. Ternyata ada proses 2. Proses 2 datang pada urutan ke-1, jadi di sini ya. Nah, maka dari itu P2 ditaruh di sini. Kita lihat butuh waktu berapa, burst time-nya 2. Jadi 2 ditambah 2, 4. Kita lihat di proses 4, mana proses yang udah datang? Ternyata nggak ada. Proses 3 sama proses 4, ini masih datang di waktu yang ke-5 sama 6. Maka di 4 sampai 5 ini CPU dalam keadaan idle, yang artinya CPU nggak melakukan tugas apa-apa. Lalu kita lihat lagi di 5, ternyata P3 udah datang, jadi P3 ditulis di sini. Kita hitung 5 ditambah burst time-nya 3 jadi 8. Nah, habis itu yang terakhir P4 kita taruh di sini. Kita tinggal menjumlahkan 8 dengan burst time-nya P4 tambah 4 sama dengan 12. Nah, jadi kita tahu proses yang akan dieksekusi terlebih dahulu yaitu P1, habis itu P2, P3, dan P4. Untuk kelebihannya yaitu mudah diterapkan karena kita tinggal melihat proses mana yang datang terlebih dahulu di arrival time. Kekurangannya yaitu dapat memicu masalah convoy effect. Convoy effect itu ketika ada proses yang menunggu terlalu lama untuk dieksekusi. Kita lanjut ke shortest job first atau SJF. Di sini untuk melihat proses mana yang akan dieksekusi terlebih dahulu, kita melihat dari burst time atau waktu eksekusi secara keseluruhan. Jadi di sini kita lihat dulu seperti tadi di Gantt chart-nya apakah ada proses yang sudah datang. Ternyata di 0 masih belum ada, jadi masih idle sampai di 1. Habis itu di 1 ada P3 dan P1. Nah, kalau kayak gini kita lihat kriterianya burst time. Nah, karena ini shortest, jadi yang paling pendek yang kita pilih. P1 ini 3, P3 ini burst time-nya 2. Maka dari itu kita pilih P3 karena burst time-nya lebih sedikit. P3 ditaruh di sini, 1 ditambah 2, maka 3. Habis itu kita lihat di 3 ini proses mana lagi yang datang. Ternyata ada proses 2 sama proses 1. Nah, dari proses 2 sama proses 1 ini burst time-nya lebih kecil proses 1, maka proses 1 ditaruh di sini terlebih dahulu. Lalu ada kita tambahkan 3 ditambah burst time-nya P1, 3 jadi 6. Di 6 ini semua proses sudah datang kan? Terus kita lihat burst time-nya mana yang paling sedikit, ternyata P2. P2 sama P4. P2 sama P4 ini ternyata burst time-nya sama. Nah, kalau ada kasus seperti ini kita balik lagi ke sistem first come first serve. Jadi kita lihat arrival time-nya. P2 datang di nomor 2, P4 di 4. Jadi P2 dulu yang kita eksekusi. Kita taruh P2 di sini, 6 ditambah 4, 10. Nah, akhirnya tinggal proses 4 saja, jadi kita tinggal menaruh proses 4 di sini. 10 ditambah 4, 14. Nah, shortest job first ini
ada versi preemptifnya, jadi nanti prosesnya bisa ada yang dialihkan ke antrian terlebih dahulu, baru nanti setelah proses yang lain selesai dia dikembalikan untuk dieksekusi. Tapi yang saya bahas yang non preemptif saja. Kelebihannya yaitu waktu tunggu rata-rata dapat diminimalkan karena waktu proses yang pendek maka akan diprioritaskan untuk dieksekusi terlebih dahulu. Nah, kekurangannya starvation bisa terjadi. Misalnya pada proses yang waktu burst time-nya panjang, mereka bisa terus-menerus ditunda untuk dieksekusi sehingga terjadi starvation. Oke, kita lanjut ke round robin. Nah, ini kenapa dinamakan round robin? Karena sistemnya bekerja sama seperti sistem permainan round robin, di mana peserta itu akan bergantian untuk melakukan lombanya dari satu peserta ke peserta lain. Nah, untuk kriteria dari round robin kita melihat dari time quantum atau time slice-nya. Nah, di contoh ini time slice-nya ada 4. Yang pertama kita buat dulu ready queue sama Gantt chart. Nah, di ready queue ini kita lihat proses mana yang datang terlebih dahulu. Proses 1 karena dia di 0 kan. P1, lalu habis itu ada P2, habis itu ada P3. Nah, habis P3 ini kita tulis dulu, kita stop, kita pindah ke Gantt chart-nya. Nah, ini kan 0 karena tadi quantum time slice-nya ada 4, maka burst time dari proses ke-1 yang tadinya 8 berubah menjadi tinggal 4. Nah, ini tinggal 4. Habis itu kita lihat di 4 ini proses mana yang udah datang. Ada P2 sama P3. Nah, dari P2 sama P3 ini lebih dahulu P2 yang datang, maka P2 yang ditulis. Maka P2 di time slice dengan 4. 4 tambah 4, 8. Nah, total burst time P2 yang tadinya 6 sekarang dikurangi 4 menjadi 2. Setelah itu kita pindah ke P3. Di P3 dia datang arrivalnya 3. Jadi kita taruh P3 di sini. Total burst time dari P3 adalah 3. Maka kita tambah aja sama 3, time slice-nya nggak usah 4 karena memang berdasarnya cuma 3. Karena burst time-nya cuma 3, jadi ya tinggal kita tambah dengan 3. 8 ditambah 3 sama dengan 11. Berarti proses 3 sudah selesai. Habis itu kita lihat apakah ada proses yang tadi masih tersisa. Ternyata ada yang belum selesai kan. P1 sama P2 belum selesai. Maka ditaruh lagi P1 di sini. Kita taruh lagi P1-nya di sini. Nah, setelah itu kita time slice lagi dengan 4, jadi 11 tambah 4, 15. Maka burst time yang ada di P1 dari 4 sekarang sudah menjadi 0. Maka proses 1 sudah selesai. Setelah itu kita lihat proses mana yang sudah datang. Ternyata ada P4 sama P5 ya. Jadi P4 sama P5 ini lebih dahulu P4, maka P4 dulu kita tulis. Setelah P4 kita tulis, kita lihat burst time-nya ada berapa, ternyata ada 2. Jadi 15 tambah 2 sama dengan 17. Time slice-nya nggak usah 4 karena memang sudah kurang dari 4 ya, jadi kita langsung dikurangi 2 aja nggak apa-apa. Berarti setelah 2 ini P4 sudah selesai. Setelah P4 tinggal P5 dan P2. Kita lanjut ke P5. P5 burst time-nya ada 4. Karena ada 4, time slice-nya ada 4, jadi dia langsung habis. 17 tambah 4, 21. Nah, ini proses terakhir yang akan kita eksekusi, yaitu P2. Dari P2 ini tinggal 2. Maka kita tinggal menambah 2 saja. 21 tambah 2, 23. Maka proses 2 juga sudah habis. Nah, round robin ini dianggap adil untuk semua proses karena memang kayak tadi
dari proses yang pertama bisa ganti dulu ke proses yang kedua, ketiga, habis yang ke-1 ke-4 lagi gitu. Makanya semua proses mendapatkan kesempatan yang adil. Kekurangannya, overhead itu dapat terjadi. Jadi kalau kebanyakan proses, maka CPU-nya akan kelebihan beban. Sekarang kita ke priority scheduling. Di priority scheduling, prioritas yang akan diproses terlebih dahulu bisa jadi angka dengan prioritas yang lebih tinggi atau yang lebih rendah. Nah, kalau kita lihat di kasus ini, higher the number, higher the priority. Artinya, angka yang lebih tinggi akan diprioritaskan. Nah, modenya preemptive. Kita lihat prioritinya ada 10, ada 20, ada 30, ada 40. Nah, kita lihat dulu di chartnya, ini di 0, siapa yang udah datang, ada P1, udah datang di 0. Maka kita tulis P1 ditambah 1. Maka ini jumlah burst time dari P1 akan dikurangi 1. Tinggal 4. Setelah itu, kita lihat di 1 siapa yang udah datang, ternyata ada proses kedua. Jadi di proses kedua kita tambah 1 lagi, jadi 2. Maka burst time proses kedua dari 4 akan menjadi 3. Nah, setelah itu kita lihat, nah ini kenapa kok ada P3 lagi? Nah, karena P3 memiliki nomor prioritas yang tertinggi dari P1 dan P2. Dibandingkan P1 dan P2, P3 memiliki nilai prioritas tertinggi yaitu 30. Makanya P3 ditaruh lagi, dikurangi 1 lagi. Jadi sekarang burst time dari P3 sudah habis. Proses ketiga sudah selesai. Nah, setelah P3 ada P4 yang udah datang di nomor 4. Di sini sudah datang di sini, makanya P4 ditulis di sini. Nah, di P4 ini burst time-nya cuma 1, jadi kita tinggal 4 tambah 1, 5. Berarti P4 prosesnya sudah dieksekusi. Setelah itu kita lihat dari perhitungan tadi tersisa proses ke-1 dan proses kedua. Nah, dari proses ke-1 dan proses kedua ini, siapa yang prioritasnya lebih tinggi? Tentu proses kedua karena nilai prioritasnya sama dengan 20. Jadi kita tulis dulu, tinggal sisa 3 tadi, 5 ditambah 3 sama dengan 8. Nah, proses terakhir ada P1, kita tinggal menambahkan burst time-nya saja, 8 ditambah 4 sama dengan 12. Nah, ini mode preemptive dari priority scheduling. Priority scheduling juga memiliki mode non-preemptive. Nah, kelebihannya, proses dengan prioritas tinggi itu akan dieksekusi terlebih dahulu oleh CPU. Nah, tapi starvation bisa terjadi pada proses yang memiliki prioritas rendah, seperti batch. Dari batch itu, maka prosesnya bisa terus-menerus ditunda sehingga dia akan lama menunggu di antrean atau bahkan tidak pernah dieksekusi sama sekali. Sekarang kita lanjut ke multi-level queue scheduling atau MQS. Nah, di sini setiap proses itu dikategorikan berdasarkan jenisnya. Jadi ada sistem processes kayak interupsi, lalu ada interactive process dan batch process. Nah, dari semua ini yang mempunyai prioritas paling tinggi adalah sistem. Nah, MQS ini dalam mode non-preemptive. Di setiap antrian ini bisa menggunakan algoritma penjadwalan yang berbeda-beda, seperti di sini round robin, di sini bisa first come first serve, di sini bisa priority scheduling, terserah dengan kebutuhan kita. Nah, kelebihan dari proses ini, dari penjadwalan ini, proses dapat berjalan secara efisien karena memang sesuai dengan prioritasnya kan. Jadi kalau sistem sebagai prioritas tertinggi itu bisa langsung dieksekusi oleh CPU. Tapi starvation bisa terjadi pada interactive process dan batch process. Karena kalau sistem proses terus-menerus berdatangan, maka interactive process dan batch process tidak akan mendapatkan gilirannya. Nah, kekurangan starvation ini bisa diperbaiki dengan multi-level feedback queue scheduling. Di sini, dari semua proses yang ada itu bisa
jadi proses-proses yang tertinggal tadi yang mengalami starvation itu bisa memberikan umpan balik kepada CPU. Jadi dia kayak bilang kalau aku udah lama nih nunggu di antrian ini gitu kan. Jadi makanya dia bisa memberikan umpan balik kepada CPU supaya dia bisa pindah dari antrian yang pertama ini ke antrian yang kedua. Nah, kalau dia masih tetap nunggu lama di antrian yang kedua ini, maka dia akan pindah ke antrian yang ketiga. Nah, perbedaannya itu dengan multi-level queue scheduling. Nah, multi-level feedback queue scheduling ini adalah versi preemptif dari multi-level queue scheduling. Nah, kelebihannya dia lebih efisien dan lebih fleksibel dari MQS karena memang kalau di MQS kan kita nggak bisa pindah-pindah prosesnya dari antrian 1 ke antrian 2, kita nggak bisa. Tapi kalau di multi-level feedback queue scheduling, kita bisa melakukan itu. Nah, kekurangannya penerapannya memang agak rumit dan CPU bisa mengalami overhead atau kelebihan beban. Nah, dari semua algoritma penjadwalan yang sudah saya jelaskan, sebenarnya masih ada lagi beberapa seperti shortest remaining time first, longest job first, longest remaining time first, ada high response ratio next juga. Tapi semua itu penerapannya tergantung kita, jadi disesuaikan dengan kebutuhan. Itu dia presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kami mohon maaf sebesar-besarnya bila ada kesalahan dalam tutur kata dan penjelasan yang kami lakukan. Sekian dan terima kasih.